Halo semuanya, balik lagi sama gua Gerasin Nadif. Kalian bisa lihat di belakang gue sudah ada Kawasaki The Tracker atau DT yang bisa gue panggil. Akhirnya gue menghidupkan ini motor sekian lama, kurang lebih 1 tahun motor ini nggak hidup. Akhirnya hidup juga karena gue di sini gue butuh motor ya. Ya gimana ya, karena si pentol belum hidup dan belum selesai untuk part-part yang masih tukang bubut. Kemungkinan pentol itu hidup awal bulan November. Jadi planning gue yang kemarin gue bakal ikut kontes di acara Matic Universal, kandas atau gugur ya, karena belum selesai mesin pentol. Masih banyak beberapa part yang harus gue beli seperti pair klep, bos klep juga, sama klepnya juga belum selesai. Noken as juga belum kelar, tapi yang udah gue beli ring seher sama bearing noken as saja. Untuk noken as belum kelar ya. Terus kemungkinan juga itu bukan project cepat untuk pentolnya sendiri atau Yamaha Miosol, itu masih kemungkinan akhir bulan atau awal bulan kelar ya. November lah, semoga biar cepet kelar. Nah, di sini konsep kali ini, di video kali ini, gue menghidupkan Kawasaki The Tracker ya, atau DT bisa gue panggil. Jadi, kemarin itu ada beberapa part yang bikin ini motor nggak nyala, dari segi aki yang udah mulai ngedrop, karbu udah mulai error ya, dan busi juga yang udah mulai mati, sama oli itu udah gue gantiin semua. Parkit kemarin gue nyari dapet akhirnya di Tambun ya, di Tambun Selatan. Kalau kalian pengen cari tuh parkitnya, itu gue searching di Google Maps ada. Kemarin gue mencari parkit itu sampai ke Bonjer, terus ke Abdul Muiz, ke Setiabudi, sampai ke Otista juga, dan juga Lubang Buaya itu nggak dapet sama sekali karena gue di situ butuh cepet. Gue butuh hari itu juga. Kalau online kan ada pasti, cuman kemungkinan kan 2-3 hari estimasi baru nyampe. Cuman gue di saat itu butuhnya hari itu juga, ya mau nggak mau gue hunting, mencari parkit itu sampai akhirnya dapet, dan beli oli juga, beli busi, dan part-part lainnya juga seperti itu. Nah, di sini gue udah mulai copot spion ya, udah modif gitu, sama udah copot plat. Kebetulan motor ini nih, plat depannya nggak ada, dan belakangnya juga nggak ada, spion nggak ada, lampu sen nggak ada, jadi pure cuman lampu depan aja, stop lamp pun juga nggak ada. Cuman jangan ditiru karena membahayakan juga. Dan kebetulan kenapa konsep gua di The Tracker kayak gini, karena emang motor nggak dipakai setiap hari, nggak dipakai jauh-jauh juga. Palingan ener-ener juga nggak setiap hari juga lah, paling hitungan jari. Dan di sini gue menjelaskan untuk Kawasaki Tracker atau DT yang gue hidupkan ini, minusnya lumayan banyak ternyata. Dari suspensi depan yang mulai bocor, karena dulu gue sempet banget doyan willy-willy sama corneringnya. Nanti gue akan tunjukin fotonya ke kalian. Oke, jadi minus kali ini nggak cuma suspensi depan, terus komstir juga kena, udah mulai oblak. Terus dari segi kopling, yang dari kampas kopling, per kopling, plat kopling, rumah kopling, pokoknya perkoplingan itu udah pada habis semuanya. Karena ini motor 2015 sampai sekarang belum pernah diganti-ganti untuk sektor koplingnya. Cuman di sini karena ini motor punya kakak gua, akhirnya kakak gue udah berkeluarga, udah nggak makin motor, jadi mau nggak mau gue yang meneruskan. Karena di saat itu budgetnya belum ada, cuman makanya meminimalisir aja, kayak ganti rantai udah gue ganti pakai DID, terus gear depan belakang full set pakai triple S, dan juga beberapa part lainnya. Seperti gue udah pernah waktu itu ganti seal shock depan, dan sudah akhirnya bocor lagi karena emang udah nggak dipakai setahun ya. Terus juga ditambah ban udah mulai gundul. Ini basic motornya Kawasaki Trackernya Supermoto, bukan KLX. Kalian bisa lihat DT The Tracker, gue sudah menjelaskan ya. Jadi di sini itu banyak banget minusnya, dari ban, terus kopling, master rem, selang rem, kaliper, dan segala macam itu udah mulai pada capek, mungkin udah umur gitu. Di sini gue meneruskan dari motor kakak gue sendiri, yaitu ibunya Anin ya. Kakak gue itu udah mulai vakum itu sekitar dari 2017-18 sudah mulai nggak makin motor, semenjak kakak gue udah punya anak ya. Terus katanya dia, deh lo pakai aja, kata dia. Udah gue pakai, cuman ya ala kadarnya aja. Tadi sudah bilang kalau gue itu budgetnya waktu itu pas-pasan ya, nggak yang ngejor buat kayak pentol. Sebenarnya lebih ngejor ke pentol, cuman kalau ke Kawasaki Tracker gue masih sayang-sayang waktu itu. Cuman saatnya gue mengembalikan jati diri nih motor, yaitu menghidupkan kembali seperti semula, jalan di aspal, modif tipis-tipis yang udah gue planningin dari dulu sampai sekarang belum kekabulin. Dan akhirnya kita mulai project ini dari sekarang. Mungkin di konten selanjutnya gue akan seling ya, dari pentol, dari pentol ke tracker,
dari The Tracker ke pentol lagi. Jadi gue akan bikin video seling aja, jadi nggak bosen ya kalian fokus di pentol mulu. Nanti gue akan modif di Tracker juga seperti itu. Nanti gue akan kasih lihat videonya secara lebih dekat untuk motor ini. Oke, ini motor sudah di depan mata gua dan kamera sudah di tangan gua. Gua mau memperjelaskan ya untuk Kawasaki The Tracker ini atau DT. Yang beberapa minus dari motor ini yaitu dari segi suspensi depan ya. Jadi tuh dulu itu yang kanan sempat bocor, cuman udah gue benerin ya. Sorry ini masih kotor karena belum gue cuci, nanti gue akan cuci. Nah, yang sekarang bocor itu sebelah kanan, kalian bisa lihat nih. Nih, sorry. Gua zoom ya. Tuh, itu ada oli suspensi atau shock breaker depan yang mulai bocor ya. Kalau feeling gue sih seal shock dalamnya yang udah mulai capek, terus ditambah seal debunya juga belum pernah gue ganti, dan juga ban bisa kalian sudah mulai botak tuh. Sama depan belakang juga nanti gue kasih lihat. Kalau dari spion emang sengaja gue copot karena gue suka ya luka tuh kalau nggak pakai spion. Mungkin stangnya aja terlalu panjang nih, nanti akan gue ganti juga. Terus kayak saklar pakai punya merek brand sebelah ya, yang switchnya bisa ke bawah gitu. Kalau ini kan masih yang kayak gini tuh bentukannya gue nggak tahu nih kayak dibilangnya apa sebutnya. Terus ada tombol cut off on off lampu, terus juga kopling juga udah mulai keras ya tuh udah kalau kalian bisa lihat dari gerakan tangan gue ini 3 jari udah berat tuh. Apalagi dua effort banget gue. Tuh, effort banget gitu. Nah, kalau dari speedometer ini udah mati. Kalau takaran bensin masih hidup semua, kayak netral masih hidup, lampu jauh hidup. Kalau ini mati karena emang lampu sen kan nggak ada kanan kiri. Tuh, udah gue copot. Seperti itu. Untuk lampu udah pakai lampu LED, kalau lampu senjanya yang kecil belum ya. Tuh, masih halogen atau bohlam. Dan juga kenapa di sini gue udah full system pakai merek WRD, dan juga untuk ban belakang kalian bisa lihat tuh udah mulai botak juga. Kalau modif sih cuman ya udah segitu-segitu aja. Tuh. Belum gue cuci nih motor. Mungkin nanti di video terakhir gue bikin sinematik cuci motor kali ya. Dan sebelah kanan sudah kalian bisa lihat, gue akan mereview sebelah kiri. Nah, di sini ada toolbox atau buat naruh kunci-kunci toolkit. Cuman ini kosong nggak gue isi ya, karena berisik kalau gue taruh di sini kayak kelodak-kelodak gitu. Dan di sini udah ada akrilik nih, udah gue pasang. Akrilik dari Garasi Matic. Anjay, itu is. Gacor ya. Jadi kalau yang pada punya trail nih mau bikin akrilik langsung aja ke Garasi Matic. Nanti juga nih gue mau buat ini nih, matte flap. Karena kalau plastik kayak kuring banget tuh, letoy banget. Aduh, ntar gue bikinin akrilik deh biar clean dan shock breaker gue kelihatan. Ini sorry banget nih kalau suspensi gue udah pada lihat, udah pada ngelotok catnya, udah busuk gitu. Terus rantai juga udah DID atau DIT ya, DIT. Nah, untuk gear depan belakang sudah pakai triple S. Nanti ini rantai akan gue bersihin nih, gue chain loop segala macem. Dan seperti ini aja sebelah kanan ya, tuh. Kawasaki Tracker, terus karbunya juga standar. Yang bisa lihat itu karbu standar, bukan yang PE-PE-an. Dan spakbor belakang juga nggak ada. Ini juga udah mulai kecil, mungkin akan gue cuci bersih nih. Udah mulai kumel. Dan juga saklar kiri standar. Nanti kemungkinan stang gue ganti kali lebih pendek sedikit. Karena ini lebar banget kalau gue lagi nyalip-nyalip. Pasti mentok deh. Apalagi nih bagian handle kiri kopling sama hand grip tuh. Udah pada kacau tuh, kanan kiri loh dia tuh. Untuk yang bocor sebelah sini nih tuh, kalian bisa lihat. Aduh, mungkin nanti akan gua benahin lagi nih kanan kiri suspensi biar lebih enak, dan komputer juga udah kena ya, cuma nggak berasa banget. Kalau gua feeling sih ya lumayan lah ya, sedikit berat, kadang ngebuang ke kanan ke kiri. Dan untuk mesin juga ya, mesin ini seinget gua udah bore up waktu itu kan, sempat gua oversize sedikit, nggak gede-gede banget. Dan ini dinamonya juga masih bagus, terus pada kotor sedikit-sedikit. Ini nanti akan gue bersihin. Oke, jadi videonya segitu dulu aja untuk penjelasan Kawasaki DT ini. Mungkin di video-video selanjutnya gue bikin garapan kali ya untuk part-part yang harus diganti, ntar gue kontenin juga. Jadi biar kalian gak bosan kalau konten itu pentol terus. Untuk kedepannya mungkin pentol hidup bulan depan ya, di November tanggal 1 tanggal 2 atau pertengahan. Dan sorry banget nih untuk yang pembawa acara Matic Universal, gue jadi nggak ikut hadir, nggak ikut turun, dan nggak ikut terjun ke kontes tersebut. Sebenarnya sedih banget, padahal teman-teman gue banyak banget yang ikut, cuman ya sudah, mungkin belum rezekinya dan belum jodohnya gue untuk turun ke acara tersebut.
Jadi kalian thank you banget yang selalu support dari Garasi Nadif. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time video. Goodbye. Ever since the day that you